Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar di semester baru ini. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita masih mengenai pengalaman masa kecilku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini anak-anak ibu semua sudah mandi pastinya ya, dan sudah sarapan. Setiap pagi kita harus mandi dulu, kemudian sarapan sebelum kita memulai pembelajaran kita. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang lalu. Ya, hari ini kita masih mengenai masa kecil. Sekarang kita akan menceritakan masa kecil yang dialami oleh Edo. Tapi sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita akan berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, kalau yang beragama Islam, nanti doanya seperti biasa yang ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam, nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Kita berdoa supaya ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima ini akan mudah untuk anak-anak ibu semua pahami. Nah, dek anak-anak, sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa, kita mulai. Selesai. Nah, kita belajar masih di tema 5 mengenai pengalamanku, masih di subtema 1, pengalaman di masa kecil. Tapi kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Kalau kemarin kita belajar bagaimana Edo, Udin bergerak mengikuti irama lagu, hari ini kita bercerita mengenai pengalaman Edo merayakan ulang tahunnya yang kelima. Berarti kalau kelima itu masih di TK. Nah, jadi merayakan perayaan ulang tahunnya di sebuah panti asuhan. Nah, di sana Edo berbagi bermacam-macam mainan, bermacam-macam makanan. Tapi sambil dia merayakan ulang tahun, Edo juga sambil belajar di sana. Belajar apa? Belajar berhitung. Nah, kemarin semester lalu kita berhitung sampai 20. Hari ini kita akan belajar berhitung sampai 30. Ibu rasa anak-anak ibu sudah banyak yang bisa berhitung. Sekarang kita akan mencoba berhitung 1 sampai 30. Nah, di sini ibu menggunakan pensil warna seperti ini ya. Kita akan mencoba berapa jumlah pensil warna yang ibu punya. Kita akan menghitungnya bersama-sama. Nah, saat ibu menghitung, anak-anak ibu juga harus mengikuti supaya semuanya bisa berhitung 1 sampai 30. Sekarang coba kita hitung. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini ada 20. Kita lanjutkan. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, jadi pensil warna ibu ini ada 30. Nah, anak-anak juga harus pandai berhitung 1 sampai 30. Jadi sudah bisa menghitung 1 sampai 30, bisa menggunakan karet, bisa menggunakan lidi, atau alat apa saja yang bisa kamu hitung. Atau sambil membantu ibu juga bisa menghitung berapa jumlah sendok dan garpu. Nah, bisa anak-anak lakukan di rumah ya. Nah, sambil belajar berhitung, Edo juga membuat prakarya bersama teman-temannya di panti asuhan.
Nah, di sana Edo membuat kalung, ya, kalung dari kertas. Nah, kalung itu seperti apa? Kalung itu seperti rantai. Nah, dalam Pancasila ada simbol, ya, dari 5 Pancasila itu ada simbol atau lambangnya. Nah, salah satunya itu berbentuk rantai. Kemarin kita sudah belajar yang berbentuk rantai itu sila keberapa? Ya, betul. Jadi sila kedua itu berbentuk rantai. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu bunyi dari sila kedua dari Pancasila. Lambangnya atau simbolnya berbentuk rantai. Nah, di sana di panti asuhan Edo bersama teman-teman barunya itu membuat prakarya atau keterampilan membuat rantai atau kalung. Bahannya apa saja? Nah, bahannya itu kamu bisa gunakan nanti kertas origami. Nah, origami ini kan bermacam-macam warnanya. Kamu bisa gunakan warna apa saja atau kertas yang berwarna apa saja. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan 4 warna. Kemudian kertas origami, kemudian lem, bisa juga halter dan gunting, ya. Pertama kertas origaminya kamu gunting dulu, ya, digunting dulu seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Kemudian akan kita rekatkan. Kita rekatkan itu kita lem, ya. Bisa menggunakan lem, bisa menggunakan halter atau penjepit, ya. Nah, seperti ini kita tempelkan seperti ini. Nah, ini menjadi satu seperti ini, anak-anak, ya. Nah, kemudian kita ambil warna yang lainnya. Kamu masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Nanti di lem lagi di sini, ya. Nah, kita lem lagi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini kita pasang lagi dengan warna yang lain, dengan kertas yang lain. Kita lem kembali. Nah, seperti ini, ya. Anak Ibu pasti bisa semua, Ibu percaya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Dan kita pasang lagi dengan warna yang lain lagi. Oke. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini, ya. Kamu bisa buat beberapa lagi hingga dia panjang, nanti menyerupai rantai dan kalung. Gunanya untuk apa? Bisa untuk menghias kamarmu atau menghias tempat-tempat yang lain, ya. Nah, itu cara membuat prakarya dengan menggunakan kertas origami. Kita membuat rantai atau membuat kalung seperti yang ada pada simbol sila kedua dari Pancasila. Nanti anak-anak bisa membuatnya di rumah, ya, dikerjakan sendiri di rumah. Kalau untuk mengukurnya ini kira-kira 1 cm, ya, lebarnya 1 cm. Nah, ini nanti diukur dari sini ke sini 1 cm menggunakan penggaris. Nanti kamu akan garis dan gunting. Kamu bisa minta tolong dengan orang tuamu untuk mengukurnya dan menggunting. Nanti anak-anak Ibu tinggal menempelkan seperti ini. Nah, ya, seperti ini menjadi rantai atau kalung. Itu yang dibuat Beni dan teman-temannya di panti asuhan. Ya, nanti anak-anak bisa mencobanya. Nanti juga ada videonya. Kita akan membuat bagaimana caranya pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak saksikan video pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, ketika Edo merayakan ulang tahunnya di panti asuhan, Edo juga mengajak teman-teman di sekolahnya, mengajak Udin, Siti, Dayu, Lani, ya. Jadi dia mengajak teman-temannya untuk ikut merayakan ulang tahunnya. Nah, saat mengerjakan atau membuat kalung ini atau rantai ini, Udin menumpahkan lem. Kebetulan lemnya itu lem cair, jadi bukan lem seperti ini, ya, ada lem cair. Nah, lemnya itu tumpah, ya. Kemudian Edo datang membantu untuk membersihkan lem yang tumpah di lantai. Nah, kalau ada temanmu seperti itu menolong temannya yang lain, kamu bisa memujinya, ya, memberikan kata-kata pujian seperti,
wah Edo kamu baik sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa memberikan pujian kepada teman-teman yang sudah berbuat sesuatu yang baik ya. Kemudian juga diceritakan bagaimana masa kecil Udin ya. Ada juga masa kecil Udin yang bermain bersama ayahnya, belajar menggantung ya. Menggantung seperti apa? Mamanya ada pohon, ranting pohon yang kuat. Nah, kamu bisa bergantungan di sana ya untuk melatih otot-otot tanganmu ya. Nah, ketika kecil Udin sering bermain dengan ayahnya. Ayahnya menggendong Udin, mengangkat Udin agar bisa bergelantungan di ranting pohon atau di cabang pohon yang cukup besar. Nah, Udin melakukannya atau ayah menghitungnya hingga 8 hitungan. Nah, itu dilakukan berulang-ulang agar Udin terlatih, kemudian otot tangannya juga menjadi kuat. Bisa juga waktu di TK kamu juga melakukannya, karena biasanya di TK ada tempat bergelantungan yang dibuat dari besi. Nah, tempat bermain, banyak tempat bermain atau taman-taman bermain yang menyediakan untuk anak-anak ibu bermain, bergelantungan ya, sambil bergelantungan sambil berolahraga. Tetapi saat bermain seperti itu, anak-anak harus ditemani orang yang sudah dewasa, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, atau tantenya, atau bibinya, ya, supaya ada yang menjaga anak-anak ibu dan tidak terjatuh dan terluka. Nah, saat berlatih bergelantungan itu kita akan melatih otot tangan, otot pergelangan tangan kita agar lebih kuat dan kita terlatih. Kita bisa melakukannya berulang-ulang. Nah, kemudian juga ada ibu guru yang mengajarkan anak-anak bernyanyi. Nah, nyanyi apa? Nyanyi lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Di semester lalu kita sudah belajar mengenai lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo, ada yang masih ingat lagunya? Pasti banyak yang ingat dan pasti anak-anak mau melakukannya lagi sambil berolahraga. Seperti apa lagunya? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, anak-anak juga sambil bergerak menyanyikannya. Kemudian anak-anak juga akan tahu iramanya cepat atau lambat. Nah, kalau lagu seperti itu iramanya cepat atau lambat? Pastinya iramanya cepat. Nah, jika iramanya cepat, anak-anak ibu juga bergerak dengan cepat, tidak bergerak lambat. Kita bergerak mengikuti irama lagu, ya. Kita mengikuti ketukan sebuah lagu. Kemarin kita sudah belajar apa itu ketukan sebuah lagu, kita sebut apa? Nah, sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan kepada anak ibu semua. Kemudian nanti ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Nah, tugasnya itu anak-anak kerjakan sendiri dulu, ya, mencoba sendiri dulu secara mandiri. Nanti kalau tidak bisa atau tidak paham, anak-anak boleh bertanya dengan ayah atau ibu atau kakakmu atau kakek dan nenek. Tapi seperti biasa harus mengucapkannya dengan kata-kata yang sopan. Umpamanya, Kak, tolong ajarkan Kak, atau Nek, atau ayah, ibu, tolong ajarkan. Aku kurang mengerti, saya kurang paham. Nah, ya, jadi bisa bertanya dengan kata yang sopan. Seperti biasa, setelah diajarkan, setelah ditunjukkan caranya, anak-anak jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jadi kita harus terbiasa mengucapkan kata-kata yang sopan dan santun. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan saksikan video pembelajaran yang sengaja dibuatkan untuk anak-anak semua supaya lebih mengerti pembelajaran kita hari ini. Selamat menyaksikan. Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecil. Pembelajaran 3. Edo merayakan ulang tahun yang kelima di panti asuhan. Ulang tahun Edo di bulan Agustus. Di sana Edo berbagi makanan dan mainan. Edo juga membawa bahan-bahan untuk membuat prakarya. Edo ingin membuat kalung berwarna merah putih. Kalung seperti gambar rantai lambang Pancasila.
Bahan-bahannya adalah kertas warna merah dan putih. Selain itu, ada juga lem dan gunting. Mainan yang akan dibagi adalah bola. Ayo kita bantu Edo menghitung bola. Coba kamu hitung jumlah semua bola yang akan dihitung oleh Edo. Sekarang kamu urutkan bilangan berikut. Isilah bilangan yang kosong. Sekarang bantu Edo menghitung benda-benda berikut. Hitunglah jumlah gunting yang dibawa oleh Edo. Kemudian hitunglah jumlah lem yang dibawa Edo ke panti asuhan. Ayo mengamati. Di hari ulang tahunnya, Edo membuat hiasan dari kertas. Edo membuatnya bersama teman-teman di panti asuhan. Bersama Siti, Dayu, dan Lani, Edo membuat rantai. Gambar rantai terdapat dalam Pancasila. Rantai adalah simbol sila kedua. Edo juga suka berbagi dengan teman. Berbagi adalah perilaku yang baik. Perbuatan berbagi sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila. Amati gambar rantai. Berapa banyak mata rantainya? Ada 17 mata rantainya. 17 berarti tanggal kemerdekaan Indonesia. Ayo mencoba. Membuat rantai dari kertas warna atau origami. 1. Potong kertas memanjang. Kemudian buat kertas berbentuk cincin, lalu rekatkan. Ketiga, buat cincin berikutnya dengan mengaitkan dalam cincin pertama. Gabungkan ujung rantai dengan ujung lainnya. Nah, rantaimu sudah selesai. Ayo mengamati. Edo, Siti, Lani, dan Udin sedang membuat hiasan. Saat Udin mengambil lem, lemnya tumpah. Edo segera menolong Udin. Edo mengelap tumpahan lem. Wah, Edo baik sekali. Teman-teman memuji sikap Edo. Edo sangat baik sekali. Manakah yang merupakan kalimat pujian? Edo telah selesai membuat kalung merah putih. Hasilnya rapi sekali. Dayu memuji kalung buatan Edo. Edo, karyamu bagus sekali, kata Dayu. Ungkapan pujian dapat disampaikan secara lisan. Amati ungkapan pujian berikut. Siti, warna bajumu cerah sekali, aku menyukainya. Beni, suaramu merdu sekali. Udin, tulisanmu sangat rapi. Dayu, gambar karyamu indah sekali. Pembelajaran 4. Hari ini ibu guru mengajak bernyanyi. Judulnya Kepala Pundak Lutut Kaki. Masih ingatkah kamu? Lagu itu disukai Udin saat masih kecil. Dulu ayah yang bernyanyi untuk Udin. Ayah bernyanyi dengan ketukan berbeda. Kadang cepat, kadang lambat. Udin merasakan bedanya saat bergerak. Ayo mengamati. Pengalaman Udin saat masih kecil seru sekali. Ayah mengajak Udin bergantung di pohon. Kata ayah, bergantung dapat melatih keseimbangan. Awalnya ayah memegangi Udin. Selanjutnya Udin mencoba sendiri. Udin bergantung selama 8 hitungan. Lalu Udin ulangi lagi dengan hitungan yang sama. Ayo mencoba. Banyak bergerak membuat bugar dan sehat. Udin dan teman-teman aktif bergerak. Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung. Tempat bergantung harus kukuh dan kuat. Selain itu, kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri. Carilah palang yang kuat dan kokoh.
Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Minta bantuan orang dewasa untuk mengawasi. Bacalah teks berikut ini. Udin dan teman-teman bermain bersama. Mereka mencoba bergantung di palang besi. Udin, Benny, dan Edo mencoba bersama-sama. Siti menghitung berapa lama mereka dapat bertahan. Udin sering berlatih bersama ayah. Udin dapat bertahan bergantung paling lama. Wah, Udin hebat sekali, kata Siti. Terima kasih Siti, itu karena aku sering berlatih. Dapatkah kamu temukan ungkapan pujian? Ungkapan pujian dapat ditanggapi dengan mengucapkan terima kasih. Nah, anak semua, tadi anak semua sudah menyaksikan video pembelajarannya, kemudian juga sudah mendengarkan apa materi pembelajaran yang sudah Ibu berikan, ya. Jadi, kita tadi membuat rantai atau kalung dari kertas origami seperti ini, ya. Anak-anak bisa melakukannya dan membuatnya di rumah. Cobalah membuat sendiri. Kemudian, bagaimana cara kita memuji teman yang sudah berbuat baik atau melakukan hal yang baik. Tadi kita sudah belajar atau sudah melihat bagaimana kalau temanmu berhasil melakukan sesuatu, umpamanya berhasil bergelantungan cukup lama, kamu bisa memujinya, wah kamu hebat, wah tanganmu kuat sekali. Nah, setelah kita dipuji, kita juga harus menyampaikan hal yang sopan, umpamanya terima kasih, saya sudah biasa, saya sudah sering berlatih. Jadi kita harus membalasnya dengan ucapan yang baik juga. Anak-anak boleh melakukan bergelantungan, berolahraga dengan cara seperti itu. Dan ya, harus ditemani oleh orang yang dewasa atau yang besar supaya anak-anak tidak terluka. Baik anak-anak, Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan, apa yang Ibu sajikan tadi bisa membuat anak-anak Ibu lebih paham, lebih mengerti materi pembelajarannya, dan bisa membuat anak-anak Ibu lebih hebat, lebih pintar, ya. Jadi lakukanlah pembelajaran dengan mandiri, kerjakanlah tugas-tugasmu sendiri, ya. Belajarlah menulis lebih rajin agar tulisanmu lebih bagus. Kemudian yang belum bisa membaca, rajin-rajinlah untuk belajar membaca. Baik anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi, jika anak ingin keluar rumah, ingin bepergian, gunakanlah masker dengan benar, ya, jangan lupa maskermu. Kemudian cucilah tanganmu sesering mungkin, ya, atau membawa hand sanitizer atau tisu basah agar tanganmu terjaga dari kuman-kuman penyakit atau virus-virus yang ada. Kemudian hindarilah berkumpul dengan orang-orang ramai. Jadi kalau ada orang ramai, anak-anak jangan pergi ke sana. Kita harus menghindar. Kemudian juga menjaga jarak dengan orang lain. Kalau umpama antri, anak-anak harus menjaga jarak. Kalau duduk tempat ramai, anak juga harus menjaga jarak supaya badan anak-anak tetap sehat selalu. Kemudian kalau tidak ada keperluan yang mendesak, anak-anak di rumah saja. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Yang belum bisa membaca, masih adakah anak ibu yang belum bisa membaca? Mudah-mudahan semuanya sudah bisa membaca. Kalau masih ada yang belum bisa membaca, rajin-rajinlah belajar membaca agar kamu bisa seperti teman-temanmu yang lain yang sudah pintar dan hebat membaca. Jadi jangan mau kalah. Kemudian yang sudah bisa membaca harus lebih rajin lagi belajar membaca, bisa membaca komik, bisa membaca buku pelajaran, bisa membaca majalah, bisa membaca koran, supaya anak-anak ibu lebih lancar membacanya. Kemudian bisa juga menonton TV, karena dalam TV, siaran TV juga menyajikan pembelajaran untuk anak-anak ibu semua. Atau membantu ayah dan ibu di rumah. Ya, seperti biasa, kita bisa membersihkan rumah, menyapu, melap meja, atau banyak hal yang bisa dilakukan di rumah. Kalau anak ibu ingin berolahraga, boleh saja, tapi tetaplah menggunakan masker jika melakukannya di luar rumah. Kemudian makan makanan yang sehat. Nah, ya, makanan sehat itu seperti apa? Makan sayur-mayur, sayur, ikan, lauk, ya, telur, daging, kemudian harus mau makan buah dan minum susu. Jadi harus rajin supaya badan anak-anak ibu tetap sehat dan terjaga. Baiklah anak-anak,
Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetaplah semangat belajar meskipun hanya di rumah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.